Alhamdulillah kita masuk pada halaman 30, pojok kanan bawah halaman 30. Kita melangkah ke al-mufradat terlebih dahulu. Jadi di sini kita masuk pada al-hiwarus salis atau ad-darsul hadi asyar, pelajaran ke-11. Al-mufradat, al-ard, unzur wastami' wa'id. Syajaratun, adnanu, ammun, ammatun, ibnun, ibnatun. Di sini ada kata syajaratun. Jika kita melihat ini gambar apa? Jadi ini gambar pohon. Jadi kata syajarah dia bisa bermakna pohon yang biasa kita lihat dalam keseharian kita. Yang kedua bisa bermakna syajaratun nasab seperti ini, yaitu pohon nasab atau pohon silsilah keluarga yang di dalamnya terdiri dari mulai dari cucu sampai kakek misalnya ada di situ. Kemudian yang ketiga ada namanya syajaratul khuldi atau pohon keabadian yang dilarang oleh Allah untuk didekati, namun Nabi Adam dekati. Kemudian itu dalam Al-Quran. Kemudian ada juga pohon zakum, syajaratul zakum atau pohon zakum, yaitu pohon yang terlaknat di neraka. Jadi ini. Jadi adapun di sini dalam pembahasan kita yang dibahas itu adalah syajaratun nasab atau yang nomor 2 ini, pohon nasab. Nah, kemudian di sini kita lihat ada ibnun. Kita perhatikan ini ada gambarnya, ada gambar tanda panah. Jadi ini ibnun, ini gambar apa ini? Gambar anak. Gambar anak laki-laki. Kemudian ini sisa ditambahkan ta marbuta ibnun, berarti ini anak perempuan. Kemudian kita lihat ini ada garis, tanda garis ke atas, berarti ini adalah bapaknya yang bernama Adnan. Dan kita perhatikan di sini ada garis lagi dan dia setara. Berarti dia menunjukkan bahwa dia ini bersaudara. Sehingga hubungannya ibnatun dengan ini sebagai apa? Ibnatun dengan saudaranya bapak berarti paman. Kalau ammatun berarti bibi atau tante. Jadi ini kalau ammun sama ammatun itu paman atau bibi dari bapak. Adapun paman dan bibi dari ibu maka dia kholun dan kholatun, jadi beda. Amun dan ammah itu paman dan bibi dari bapak. Alhamdulillah kita masuk ke al-hiwar. Namun sebelumnya kita perhatikan, jadi ini ada syajaratun nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada ini namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki 7 anak. Kemudian ini nama bapak beliau, ini ibu beliau. Kemudian ini kakek beliau. Kakek beliau memiliki berapa anak ini? 5 anak. Silakan kita dengar terlebih dahulu percakapannya. الوحدة الثانية، الأسرة، الدرس 11.
الحوار الثاني. انظر واستمع. هل هذه شجرة؟ نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا والده عبد الله. وهذه والدته آمنة. وهذا جده عبد المطلب. وهذا عمه العباس. وهذا عمه حمزة. وهذا عمه أبو طالب. وهذه عمته صفية. وهذا ابنه القاسم. وهذا ابنه عبد الله. وهذا ابنه إبراهيم. وهذه ابنته فاطمة. وهذه ابنته رقية. وهذه ابنته زينب. وهذه ابنته أم كلثوم. والآن جاء دورك. Sekarang kita انظر dengarkan واستمع وأعد. dan ulangi. هل هذه شجرة؟ Hal hadhihi syajaratun? نعم، هذه أسرة الرسول صلى الله عليه وسلم. Na'am, hadhihi usratur rasuli صلى الله عليه وسلم. sallallahu alaihi wasallam. هذا والده عبد الله. Hadza waliduhu Abdullahi وهذه والدته آمنة. wa hadhihi walidatuhu Aminatu وهذا جده عبد المطلب. wa hadza jadduhu Abdul Muttalibi وهذا عمه العباس. wa hadza ammuhu al-Abbasu وهذا عمه حمزة. wa hadza ammuhu Hamzatu وهذا عمه أبو طالب. wa hadza ammuhu Abu Talibin وهذه عمته صفية. wa hadhihi ammatuhu Safiyatu وهذا ابنه القاسم. wa hadza ibnuhu al-Qasimu وهذا ابنه عبد الله. wa hadza ibnuhu Abdullahi وهذا ابنه إبراهيم. wa hadza ibnuhu Ibrahimu وهذه ابنته فاطمة. wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu وهذه ابنته رقية. wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyatu وهذه ابنته زينب. wa hadhihi ibnatuhu Zainabu وهذه ابنته أم كلثوم. wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsumin. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini kita perhatikan, jadi yang bercakap itu Umaru dan Utsmanu. Ya, kata ini atau nama ini tidak boleh ditanwinkan. Hal hadhihi syajarah. Nah, hal apa itu hal? Ya, apakah? Jadi sekali lagi jangan diterjemahkan di sini deh. Jangan diterjemahkan di sini, bisa diterjemahkan di kertas lain supaya percakapannya bisa kita pahami dengan baik tanpa melihat terjemahan. Hal hadhihi syajarah, apakah ini pohon? Ya, maksudnya adalah pohon nasab, syajaratun nasab. Ya, ini yang dimaksud. Utsman, na'am, hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadhihi, apa itu hadhihi? Kata tunjuk. Hadhihi usratu. Usratu di sini memakai kata hazihi untuk muannas karena syajaratun di sini hazihi syajaratun itu muannas pakai ta marbuto. Di sini juga usratu pakai ta marbuto sehingga di sini pakai hazihi dan bukan haza. Hadhihi usratur rasuli. Ini adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sallallahu alaihi wasallam. Utsmanu hadza waliduhu Abdullahi. Hadza. Kita di sini memakai kata hadza karena laki-laki walidu, ya, bukan walidatu. Beda dengan yang di sini wa hadhihi walidatu hu. Ya, jadi di sini untuk muannas wa hadhihi walidatu, kalau di sini walidu karena dia laki-laki. Hadza waliduhu Abdullahi. Ini bapak, hu kembali kepada siapa? Atau nya, bisa diterjemahkan sebagai nya. Ini bapaknya, nya kembali kepada
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Ini bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah, dan begitu seterusnya terjemahannya. Wahadi, jadi ini Abdullah yang ditunjuk ini. Hadza waliduhu Abdullahi. Ini bapaknya Rasulullah bernama Abdullahi. Wa hadhihi walidatuhu Aminatu. Dan ini apa itu walidatu? Ya, ini walidu, ini walidatu, berarti ini ibunya. Ibunya bernama Aminatu. Kemudian Utsman, wa hadza jadduhu. Ya, jadduhu ini. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalibi. Apa itu jaddun? Nah, di sini pakai kata hadza karena jaddu, bukan jaddatu. Kalau jaddatu perempuan berarti hadhihi. Wa hadza jadduhu Abdul Muttalibi. Dan ini kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdul Muttalibi. Kemudian wa hadza ammuhu al-Abbasu. Nah, mana al-Abbas ya? Wa hadza ammuhu al-Abbasu. Dan ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama siapa? Al-Abbas. Kemudian wa hadza ammuhu Hamzatu. Wa hadza ammuhu Hamzatu. Dan ini pamannya Rasulullah bernama Hamzah. Dan ini lagi wa hadza ammuhu Abu Thalibin. Dan ini pamannya Rasulullah bernama Abu Thalib. Wa hadhihi, di sini pakai hadhihi karena perempuan. Wa hadhihi ammatuhu Safiyatu. Safiyatu. Kemudian Umar, wa yang mana Qasim? Wa anaknya, yang anak di sini. Wa hadza ibnuhul Qasimu. Al-Qasimu ini. Wa hadza ibnuhul Qasimu. Jadi di sini bacanya wa hadza ibnu. Wa hadza ibnu, bukan wa hadza ibnuhu. Tapi wa hadza ibnuhu Al-Qasimu. Kemudian wa hadza ibnuhu Abdul Muttalibi. Ini. Astagfirullah. Wa hadza ibnuhu Abdullahi. Ini Abdullah. Dan seterusnya ke atas. Kemudian wa hadza ibnuhu Ibrahimu. Dan ini anaknya Rasulullah bernama Ibrahim. Wa hadhihi ibnatuhu Fatimatu. Dan ini anak perempuan Rasulullah bernama Fatimah. Wa hadhihi ibnatuhu Ruqayyatu. Dan ini anak perempuan Rasulullah bernama Ruqayyah. Wa hadhihi ibnatuhu Zainabu. Dan ini anak perempuan Rasulullah bernama Zainab. Wa hadhihi ibnatuhu Ummu Kulsumin. Dan ini anak perempuan Rasulullah SAW bernama Ummu Kulsumin. Ya, barakallahu fiik. Bisa dikasihkan saja harokat di. Kalau misalnya kita bingung kenapa di sini dibaca kasratain sedangkan di sini dibaca dhamma, ya untuk sekarang belum kita pelajari itu. Jadi misalnya kalau kita ragu, kalau misalnya kita nanti berbicara, ya bisa disukunkan saja ya. Tapi kalau misalnya kita mampu untuk membaca harokat akhirnya, kita berusaha saja untuk baca. Namun ketika kita tidak tahu, tidak apa-apa disukunkan saja dulu, karena pelajaran kita belum sampai di situ. Dan kita tidak memberikannya sekarang karena takut kita akan kesulitan. Ya, insya Allah akan tiba pada waktunya. Jadi di sini ini namanya nama anak Rasulullah. Yang biru ini laki-laki. Jadi Rasulullah memiliki 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Jadi bisa dihafal ini. Kemudian paman Rasulullah ada 3 laki-laki dan paman ada 3, bibinya 1. Ya, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, yaitu tadribun.
sil bainal kalimati, al kalimatu ini wasuratu ini yang munasib. Jadi sudah dipahami insyaallah. Jadi ini saja mau dicocokkan. Jadi sini ada 4 kotak. Ya, di sini yang mana amun, yang mana di sini amatun yang mana. Jadi kami berikan contoh satu saja. Jadi amun ini, kemudian amatun ini. Ya, barakallahu fiik.